Persekutuan Perempuan Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melaksanakan ibadah bertopik pelestarian alam ciptaan Tuhan. Kegiatan ini dilakukan pada Selasa 21 Oktober 2025 di HKBP Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dihadiri Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Uluwan Nainggolan. Ibadah berlangsung dengan tema kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya, mengacu pada Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 17. Dengan subtema perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menjadi saksi kebesaran Allah dalam menjaga keluarga dan alam ciptaannya. Dipimpin Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu Pendeta Rijon Malcolm Siahaan sebagai pengkhotbah bertindak sebagai liturgis Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Ernawati Hasugian. Ibadah terasa semakin hikmat dengan persembahan pujian dari KOR HKBP Pasar Minggu, KOR Perempuan Wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta KOR Pardi Huta Pandita yang tergabung dari 5 wilayah.
Usai ibadah acara dilanjutkan dengan pemberian tanaman dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta kepada Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Oluwan Nenggolan. Kemudian kepada HKBP Pasar Minggu diwakili Pendeta John Ciaan. Selanjutnya kepada Dr. Sandra Sidabutar sebagai Ketua PPD, lalu kepada Koordinator Wilayah Selatan, Barat, dan Utara. Dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Budi Hidayat yang diwakili Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diwakili Kepala Suku Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur, Taufik Yulianto, SOS MSI. Tindakan ini sebagai komitmen dan kepedulian PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dalam melestarikan lingkungan hidup. Berintan Simbolon sebagai Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan perempuan di Distrik Jakarta yang sudah mensukseskan acara ini. Yang HKBP yang ada di wilayah Selatan, Barat, dan Utara dengan jumlah perwakilan perempuan sebanyak 650 orang. Tepuk tangan kita yang semua. Inilah saatnya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua SPH-SPH yang ada di 38 gereja tersebut yang sudah dengan kebersamaan menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu. Selanjutnya Dr. Sandra Sidabutar dalam sambutannya menyampaikan agar perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mau menjadi agen perubahan dalam melestarikan lingkungan hidup. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dengan penuh sukacita. Kita melaksanakan ibadah PPD yang pertama, dahulu di Rawamangun dan sekarang kedua di Pasar Minggu. Setiap ibadah selalu kita lanjutkan dengan tema-tema berbeda untuk pemberdayaan perempuan HKBP Distrik 8, dan kali ini kita akan mendengarkan seminar berjudul Bagaimana Peran Perempuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kita. Hari ini kita sangat bersyukur kita kedatangan tamu-tamu spesial kita yang saya tahu bapak-bapak dan ibu-ibu ini sangat sibuk ya, tapi mau datang ke sini dan ada yang diserahkan. Kita lihat di sini ada tanaman-tanaman, kemudian di luar nanti ada tong sampah besar juga yang akan diserahkan. Pada saat saya mengirimkan surat ke dinas-dinas lingkungan hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, kemudian Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, sangat direspon dengan sangat baik. Itu menandakan inan semua. Kita adalah perempuan HKBP. Seluruh distrik ada sekitar berapa Preses ya perempuan? Ribuan, banyak ya. Artinya begini kalau kita bersatu hati melakukan terbaik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita dari rumah kita saja, ya, jangan membuang sampah, kemudian menanam tanaman-tanaman untuk meningkatkan kualitas lingkungan udara kita, itu akan berdampak banyak, berdampak besar bagi kota Jakarta kita ini. Jadi
Kegiatan PPD ini diperkaya dengan pemaparan materi utama tentang kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya yang disampaikan oleh Pendeta Ulwan Nainggolan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Selanjutnya materi Dinas Lingkungan Hidup Jakarta dibawakan Emelia Dwi Nana Sutisna Tuti Fatahilas tentang pengolahan sampah dan limbah. Di DKI sebenarnya dibutuhkan 5,5 juta pohon katanya minimal di DKI. Saya searching itu minimal berapa Bu pohon di DKI sekitarnya harus tertanam 5,5 juta ya. Ya. Sekarang yang masih tertanam itu masih kalau benar 4,7 juta. Jadi masih kurang 800.000 pohon lagi untuk kita tanam. Dan harusnya kalau kebutuhannya 5,5 juta pohon, baiknya harus bisa tercapai 6 juta supaya safety dia. Jadi gerakan ini sangat penting. Jadi harapan saya PPDY, SPH semua benar harus menjadi agen perubahan perbaikan lingkungan untuk DKI sekitarnya. Selama mendengar seminar, mudah-mudahan sangat membantu. Mudah-mudahan baju kita yang hijau ini tidak sekedar hanya hijau, tapi baju kita yang hijau-hijau ini mengharapkan kesegaran. Kalian marah ngasih tuh dari hijau non. Ada hijau lumut, ada hijau lumut, ada hijau lemon, ada hijau ahad, macam-macam ada. Ada hijau nomor 2. Iya. Harusnya semua hijau segar. Berusaha dalam hijau. Masa mix. Yang kedua juga ada yang lain. Jadi saya katakan ini hanya sekedar arahan, himbauan, bimbingan. Mudah-mudahan mulai dari Bung Sandra ketua semuanya. Mendaur ulang bahan bekas itu menjadi bahan yang bernilai ekonomi, bisa menjadi kursi, bisa menjadi bangku, kurang lebih seperti itu. Jadi sampah-sampah yang tidak bisa dikelola oleh Bantar Gebang ini bisa bernilai ekonomi. Dan ada juga daur ulang kaleng. Kita punya nih minuman kemasan yang selama ini bisa kita minum Fanta, minum Sprite. Ini kita bisa juga mendaur ulang menjadi suatu karya seni yang indah seperti bunga atau lukisan atau mungkin menjadi bingkisan lukisan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di daur ulang eceng gondok kami juga punya daur ulang eceng gondok ini. Bagaimana eceng gondok kami olah juga seperti menjadi tas, bangku, bantal seperti itu. Nah, saya ini ada penanganan sampah organik. Nah, kalau ibu, bapak ibu punya rumahnya lebih bagus, tanahnya luas, kita bisa buat Bu lubang resapan biopori. Apa sih yang dimaksud dengan lubang resapan biopori? Jadi untuk menampung air hujan yang tidak tertampung di jalan raya, seperti itu kurang lebih. Jadi kita menampung air hujan yang turun kurang lebih. Dan kompos penanganan sampah organik itu bisa kita buat Bu di rumah kita masing-masing, nggak usah besar-besar, hanya itunya kecil kayak lubang paralon, lubang resapan biopori. Jadi ketika hujan itu tidak masuk sampai ke jalan raya membanjiri genangan jalan raya. Kurang lebih seperti itu, dan itu sudah memang ada satu kelurahan.